Di hari Jumat ini waktu yang istimewa itu ada dua yang sering kita lupakan. Yang pertama dalam riwayat Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i yang saya sudah sampaikan. Waktu yang istimewa hari Jumat itu pertama ketika khatib duduk di antara dua khutbah yang sering kita lupakan dan kita lalaikan. Kenapa? Dasar ya khutbah dasar ya. Jadi akhirnya bisa ada sekolah lagi ya khutbah sasakedeung itu ada waktu yang istimewa. Lamun dina Ka'bah mah gitu ya. Saya mengilustrasikan lamun dina Ka'bah ini Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah. Nah, Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah ada satu ruangan namanya Multajam. Hanya segitu. Tempat makom mustajab. Maksudnya keseluruhan haram itu tempat mustajab. Dan di antara tempat yang paling istimewa adalah Multajam. Nah, hari Jumat itu 24 jam dari mulai nanti maghrib terbenam matahari itu sudah memasuki tanggal 15 hari Jumat. Karena dalam Islam itu yaum itu dimulai dari maghrib ya sampai maghrib kembali ya sampai maghrib kembali di Jumat. Waktu yang istimewa adalah pertama duduk di antara dua khutbah. Ketika khatib duduk di antara dua khutbah sampai selesai sholat. Yang kedua yang cukup panjang penjelasannya disampaikan oleh almarhum Syekh Ali Jaber dalam buku terakhirnya yang dikirim ke kita, yaitu 1 jam sebelum maghrib di hari Jumat ya, 1 jam sebelum maghrib. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Idul Fitri. Jadi hari yang istimewa yang kedua adalah Idul Fitri. Nah, Idul Fitri ini kenapa istimewa? Meskipun makna dasarnya sudah kita ketahui, Idul Fitri itu makna dasarnya adalah kembali boleh makan minum. Itu aja. Saking pentingnya makan minum tanggal 1 Syawal itu, Allah dan Rasulnya mengharapkan kita berpuasa apapun alasannya. Itu pentingnya makan minum pada saat itu. Bahkan dianjurkan dan disunahkan kalau di Idul Fitri sebelum sholat Id pada subuh kita dapat dipastikan sudah makan minum. Itu udah gitu. Sehingga mereka itu pakai hadis ini dilaksanakan. apa Kalau mau pakai hadis, itu pakai hadis ini kita harus dilaksanakan. Seperti halnya Rasul menganjurkan bahwa termasuk kita akan selalu dalam kebaikan selama kita menyegerakan berbuka manakala sudah datang waktu maghrib. Itu naluriah sebetulnya. Sehingga kita pakai hadis oke. Itu ketubuhan ya, tapi Rasul mengatakan itu kita dalam kebaikan selama kita ini takzil. Maka disebut dengan berbuka itu dalam bahasa Arab dan namanya takzil. Meskipun berbuka itu buka itu dalam bahasa Arab dalam bahasa fasahanya adalah fatahah, artinya berbuka. Tapi ketika buka puasa namanya jadi takzil. Takzil itu satu akar kata dari kata azan atau kematian. Oleh karena itu berbuka itu tidak bisa ditangguhkan, tidak bisa diakhirkan, harus tepat waktu, tepat sasaran. Maka berbuka disebut dalam bahasa Arab namanya takzil. Takzil itu sekali lagi satu akar kata dari kata azan. Azan itu adalah kematian. La yastahi nasatan wala yastahi. Jadi bukan baik
kalau kita berbuka, nanti aja lah supaya nyamse buka setelah taraweh. Lalu menang kembali kan dapat dosa. Tapi juga jangan memprosis. Kalau begitu mah karena waktu bagi masuk ribet, itu kan jangan incur lompatan ribet setengah genap ya, ada kayak tak bunuh diri pak. Jadi maka berbuka itu sebetulnya takjil, tempat sasaran, tidak boleh diakhirkan, tidak boleh dilakukan. Itu namanya takjil. Maka kembali boleh, maka Nabi punya gini, kayak ada lebih Farhatani Lisson ini farhatani. Bagi yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Pertama, indah liku abdi, ketika bertemu dengan Allah. Yang kedua, indah iftar, ketika berbuka. Maka hari-hari yang boleh makan minum namanya Idul Fitri. Kita suka agak GR sedikit. Idul Fitri itu kembali kepada kesucian. Wajib benar puasa kita. Tarawih tetap tanpa semangat ya. Idul Fitri kembali ke dimana kembali ke posisi. Agak geeran sedikit gitu. Hanya dari sisi bahasa, kalau suci itu pakai tak marbutoh gitu pak, fitrotun. Sedangkan Idul Fitri ini dari kata iftar, artinya boleh makan minum. Makanya Idul Fitri. Hanya di kita aja Idul Fitri itu heboh sampai ada menteri khusus tentang Idul Fitri pak, angkutan khusus, tiket khusus. Jadi kita hanya di kita aja, sehingga sering dikasih lagi kita sampaikan Idul Fitri di seluruh dunia itu sama, tapi kalau Lebaran itu khas Indonesia. Artinya Idul Fitri itu hanya boleh bagi orang yang berpuasa. Yang tidak berpuasa nggak boleh Idul Fitri, tapi menang di Lebaran, menang itu mah. Ya, jadi apakah Idul Fitri sama dengan Lebaran? Hampir mirip lah begitu. Tapi tidak persis banget. Maka yang boleh ikut Idul Fitri bagi mereka yang berpuasa. Yang tidak berpuasa boleh ikut Lebaran, boleh. Jadi masalahnya itu kemana? Makanya yang ada angkutan Lebaran. Kita mau mana puasa yang itu mana? Ya. Ada diskon Lebaran. Kue Lebaran mana? Bagi yang puasa maunya berpuasa. Itu makna Idul Fitri. Nah kemudian kegiatan kita itu memang di latar belakang ini ada namanya realitas sosial dengan makna sosial. Landasan normatifnya kan selesai begini. Man qoma Ramadan, man qoma itu artinya barang siapa yang menjaga qiyamul lail. Jadi yang konsisten menjaga qiyam Ramadan, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh kesungguhan keimanan, wa ihtisaban, dengan penuh kalkulasi, penuh perhitungan, dilengkapi dengan ilmu yang memadai. Sholatnya itu gufiro lahu ma taqaddama min dhanbi, itu dari Allah dan Rasulnya. Allah akan mengampuni dosa-dosanya baik yang lalu maupun yang akan datang. Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Yang kedua, setelah itu man shoma Ramadan, ada shoma, ada qoma, itu beda. Kalau qoma itu qiyamul lailnya, kalau shoma itu sahurnya. Karena ibadah Ramadan itu diawali dengan qoma, tarawih lah. Besoknya baru sholat. Maka man qoma, kedua man shoma. Nah kalau ini terjaga dengan baik, baru tawalat dan umum kata Nabi. Seperti kalian baru dilahirkan oleh ibu kalian. Gitu.
Nah, maka kita agak geeran sedikit. Idul Fitri agak geer sedikit, diterjemahkan menjadi kembali kepada kesucian. Beda puasa. Padahal Idul Fitri itu hari dibolehkannya makan. Itu yang kedua, hari yang dimuliakan. Nah, dari sejak kapan? Sejak terlihat hilal 1 Syawal. Jadi begitu malam takbiran. Nah, ini malam ini sangat istimewa, malam takbiran ini. Tapi kadang-kadang kita lalai juga. Itu takbiran berapa ngobrol, lalai gitu. Kalau ibu sibuk di dapur dan segala macam mempersiapkan kue lebaran, bukan itu. Ini malam yang istimewa. Ini malam yang luar biasa, yang sering kita lalaikan. Ya, makanya kalau diukur lagi sejarahnya, tentu itu hadisnya, idealnya mudik itu kalau tradisi kita dilakukan sebelum Ramadan, harusnya, sehingga kita di akhir Ramadan kita tidak tanggal. Kenapa seringkali Rasul menyebutnya jangan sampai kita tinggalkan Ramadan. Banyak orang yang belum puasa, tapi kebenaran dari puasanya kecuali lapar dan haus. Gagal Ramadan kita. Kenapa? Karena puncak Ramadan itu kita tahu dan pahami bahwa ibadah itu, kualitas ibadah itu diungkapkan dalam 3 huruf. Wawu, qaf, dan fa. Wawu, qaf, dan fa. Apa itu? Kita ambil dari bawah. Rukun Islam yang kelima adalah haji. Haji puncaknya adalah wukuf. Jadi tidak ada haji kalau tidak ada wukuf. Ya, al-hajju Arafah itu wukuf, wawu, qaf, dan fa. Kemudian Ramadan, puncak Ramadan itu kualitas ibadah Ramadan kita ditentukan oleh iktikaf. Sampai Nabi memberikan, Allah dan Rasulnya memberikan satu penekanan khusus bahwa malam ini, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang bisa ibadah selama 1000 bulan tanpa henti, bagi mereka yang iktikaf. Ya, jadi ibadah Ramadan pun kualitasnya ditentukan oleh wawu, qaf, dan fa. Namanya iktikaf. Ya, kan kita sering ada iktikaf. Kadang-kadang kita lagi iktikaf ngintip malaikat. Pilihan gitu. Iya betul. Tapi dasar 10 hari itu dari mana itu? Ya, Rasulnya sudah. Oh, Rasul. Jadi bagi kita yang agak pemalas ya 10 hari lah. Itu kan dasar normatif kita kan gitu. Karena kita itu Islam fiqhiyah gitu. Ya, jadi ada dasarnya, tapi itu fiqhiyahnya begitu. Ya. Salah seorang guru kita, karena Kakak Usom selalu memberikan satu gambaran yang sangat luar biasa, bahwa beliau menceritakan bahwa di Sukabumi itu ada seorang DKM kalau iktikaf selama 14 tahun itu sejak tanggal 1 Ramadan. Nah, itu nanti menentukannya namanya mukasyafah. Mukasyafah itu dibukakan hijab. Salah satunya nanti rujukan
pun akan dikasih ilmu mukasyafah, tapi saya itu sudah diinjuritai ketika sakaratul maut datang. Masa. Di Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 99 dan ayat 100. Ya. Jadi mukasyafah itu yang bisa dipelajari bisa, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza ja'ahum ahdul mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan bima taraktu kalla inna al-huwa qailuha wa ibadu ila yaumi yub'atsun. Itu diperlihatkan kita, bahkan diperlihatkan surga dan neraka. Mawi wa'ihim bahjahun ila yaumi yub'atsun. Kita bisa melihat itu, datang melihat malaikat datang. Qala rabbi irji'un, Tuhan kembalikan aku ke dunia rena. Mana saya baik dikasih padat nih. Kenapa balikin? Lali amal soleh akan berbuat kebaikan bisa. Itu namanya mukasyafah, dibukakan hijab kita. Tapi itu sudah diinjuritain pak sayangnya. Sudah diinjuritain itu, dan sudah gol apa? Golden end. Golden end. Nggak bisa diperpanjang lagi waktu. Jadi dibukakan mukasyafah. Jadi dia cerita menyampaikan bahwa DKM Sukabumi ini itu hikmah betapa luar biasa itu dalam kajian apa namanya dimensi kemanusiaan. Jadi kita menemukan 8 dimensi manusia. Yang pertama kan lapisan itu ada 8. Mudah-mudahan saya ingat. Yang pertama yang disebut dengan al-qasr, bentuk fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang putih. Itu namanya al-qasr. Konstruksi tubuh itu realitas. Nanti di Al-Ankabut ya, Al-Ankabut ayat 13, 14, 15. Al-Ankabut itu Al-Hujurat, Al-Hujurat 49. Ayat surat 49 ayat 13, 14, 15 ya, itu Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, syu'uban bersuku-suku, wa qabaila syu'uban berbangsa-bangsa, wa qabaila bersuku-suku. Jadi minta kalau usaha itu konstruksi tubuhnya sudah seperti al-qasr ya. Laki-laki itu namanya realitas sosial ya. Di ayat yang lain di Ar-Rum ayat 21 laki-laki perempuan itu disebut dengan azwaj, pasangan hidupnya. Jadi laki-laki harus berpasangan dengan perempuan, perempuan berpasangan dengan laki-laki. Jangan coba-coba merekayasa realitas sosial. Laki-laki memaksakan dengan laki-laki, perempuan berpasangan dengan perempuan. Lama-kelamaan manusia ini akan punah, dan kepunahannya bisa dipercepat oleh Allah dengan turunnya laknat. Itulah yang dialami oleh kisah Nabi Lut, umat Nabi Lut alaihi salam. Begitu, ini realitas.
Apa? Itu pun harus satu iman. Iya, pasangannya harus satu itu. Nanti diatur di tentang pernikahan beda agama. Ini diatur oleh Tuhan. Ya. Jadi nanti berdasarkan kajian khusus laki-laki perempuan. Kalau merubah rekayasa itu, kamu akan hilang. Kamu akan punah dan kepunahannya lebih dipercepat. Yang laknat. Nah kalau laknat itu nggak bisa ditobati, Pak. Iya. Kalau udah datang laknat nggak bisa ditobati. Kalau udah laknat itu bisa ditobati. Kalau ujian, cobaan, musibah itu masih bisa diupayakan ditobatinya. Nanti Khalifah Ali memberitahukan kepada kita tidak akan turun satu Adam kecuali karena dosa, dan ada siksa itu tidak akan dihentikan kecuali dengan taubat. Masih ada. Dan kalau udah laknat selesai, Pak. Kalau udah laknat selesai, nggak bisa tobat lagi. kalau udah laknat itu udah selesai. Ya. Nah, itu namanya al-qasru, bentuk tubuh. Nah, ini lagi dimensi yang ketiga namanya asodru. Apa asodru? Konstruksi dada. Apa maksudnya begini? Suatu waktu Rasulullah SAW melewati beberapa orang sahabat yang sedang berkerumun. Kemudian Rasul menegurnya, kalian apa-apaan ngariung dirinya? Naon? Ini ya Rasulullah, ada orang gila sedang nabung. Mana orangnya? Kemudian Rasul melihat, memperhatikan. Setelah jelas, kemudian Rasul mengatakan, ini bukan orang gila, ini orang yang sedang kena musibah, ini orang sakit. Tahukah kalian orang gila yang sebenarnya? Tidak. Kata sahabat, kalau dan Rasulnya yang tahu, kemudian Rasul menjelaskan, orang gila yang sebenarnya adalah orang yang berjalan di muka bumi ini selalu membusungkan dada. Itu orang gila yang sebenarnya. Jadi namanya konstruksi dada. Asodru, ya. Lebih ke dalam lagi, setelah ini sudah selesai al-qasru, idealitas sosial, nggak bisa kita tolak. Kemudian asodru itu sudah menyangkut sikap mental kita, nutrisi yang kita dapatkan. Kalau ini sudah bisa diatasi, nembus ke dimensi yang lebih dalam lagi. Yang ketiga namanya al-qalbu. Al-qalbu dari kata kolama. Apa kolama itu? Suka bolak-balik. Ya. Jika kita berdoanya yang qalbal qulub sabit qalbi ala dini. Jadi minta hati yang tenang. Jadi kalau kita kadang-kadang bingung, pagi-pagi bingung, beran, senang, sore nangis, malam ketawa, itu manusiawi. Dan itu normal, itu kecil ini kita kejelema. Kamu sedih terus itu bahaya itu. Sedih terus itu juga bahaya. Dan jadi kita arti manusia itu, wah, itu namanya al-qalb. Namun kita minta kepada Allah, minta diberikan hati yang stabil. Ya, apa doanya? Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doa yang sudah seringkali kita lupakan disangka ia dari dalam berpidato lain. Bahkan Nabi Musa ketika mau menghadapi Firaun, apa doanya ini? Karena menghadapi, kenapa kita sering resah? Kenapa kita kesering kehel? Kenapa kita sering tidak sulit bisa tenang? Karena memang hati kita sempit, Pak. Tidak memadai permasalahannya masuk ke kita. Coba kalau dilebarkan, masuk, nggak ada masalah. Masalah ini masuk, kecil saya disimpan aja di sudut hati kita yang sangat luas itu. Hati kita ini sempit, jadi riuh pikiran kita ini. Maka minta kepada Allah,
menghadapi Firaun saja yang sangat luar biasa itu. Ya Allah, risau dari minta dibukakan hati yang luas. Kenapa hidup kita selalu sempit? Hati kita yang sempit. Gitu. Ada lagi catatan sedikit tentang Firaun. Saya juga kaget ya belakangan dia tentang Sungai Nil itu terpanjang di dunia ya, melewati 20 negara di Rwanda ya, sampai ujungnya di Mesir. Dari Firaun saya belajar, Firaun itu hebat. Jadi ternyata jika Tuhan elek Firaun Pak, dari sisi memotret musibah. Ternyata Firaun melihat musibah itu mendatangkan hikmah. Firaun ada terang. Nah itu kan, jika lebih di Firaun jika kita belajar dari situ. Gini ceritanya. Mesir itu pada pasir, ya. Tapi Firaun bisa membuat piramid yang terbuat dari cadas-cadas itu. Dari mana batu itu didatangkan? Kalau dulu dibangun selama 92 tahun, bahan bakunya dekat di gunung yang sekitarnya. Prambanan dibangun karena materialnya dekat. Gedung sate dibangun karena dari Malaya. Itu belakangnya. Mesir dari mana itu mendatangkan piramid batu yang besar itu? Itu didatangkan ratusan kilo dari ujung Sungai Nil di daerah Rwanda itu. Sebelah sana. Lalu bagaimana mengangkutnya? Caranya angkutan ke kontainer cara air. Nah, Firaun mikir, tapi Firaun mikir, bahasa saya juga ada mikir Firaun. Bagaimana saya mau bisa menggelindingkan, bisa membawa batu-batu besar ini bisa sampai ke Mesir ratusan kilo, Pak. Ternyata setiap tahun Sungai Nil ini suka mengalami banjir besar. Maka nanti dikenal dengan pengorbanan Mesir kuno dengan cara melakukan kontes kecantikan. Jadi supaya Sungai Nil tidak kamu itu, jadi Mesir kuno itu melakukan yang namanya kontes kecantikan. Jadi yang tercantik itu yang dialungkan ke Sungai Nil, Pak, sebagai pengorbanannya. Numpang belisna alungkan dari bulan tewa karena bulan tewa uang jadi bulan karena alungkan. Itu sudah. Nah, Firaun mikir, kalau begini saya akan memanfaatkan banjir besar ini setiap tahun untuk menghanyutkan batu-batu besar dari ujung Sungai Nil, nanti ditahan di Mesir. Dan belum-belumnya di Iskandaria di Laut Tengah. Sungai Nil itu. Jadi Firaun berpikir ini hikmah dari banjir besar setiap tahun yang melanda Sungai Nil. Nah, itu dimanfaatkan oleh Firaun untuk menghanyutkan batu besar dengan keras sampai laut Mesir. Wah, biasa. Dikumpulkan mikir Firaun, ini hikmah dari banjir. Ini banyak Firaun. Dan ketika banyak datang musibah, kita harus lebih dari Firaun sebetulnya lah. Lihat kalau hikmah itu. Nah, apa kuncinya? Robi, sodri, wayasiri, amin. Yang tadi bukan hati. Itu kol. Maka kita minta ya pelibat puluh sambil kol. Nah, Ustaz, kalau hubungannya dengan surat Al-Kahsah itu ayat 38 itu. Apa? Al-Kahsah ayat 38 tentang Firaun itu. Surat keberapa kita? 38, 28 Pak. Al-Qasas. Al-Qasas. Ya. Iya, kisah-kisahnya itu. Al-Qasas. Kisah-kisah. Ya. Jadi di antara isi pokok Al-Quran yang kelima adalah kisah. Itu isi pokok Al-Quran menurut para ulama, salah satunya adalah tentang Al-Kisah. Jadi kisah ini adalah
dalam kehidupan ini, dalam segi keluarga Allah menampilkan empat tipologi. Ada tipologi Fir'aun, suaminya tidak soleh, istrinya solehah, akhir hidupnya akan seperti Fir'aun. Yang kedua ada tipologi Nabi Nuh alaihissalam, suaminya soleh, istrinya tidak soleh, akhir hidupnya seperti itu. Ini model kehidupan. Kemudian Al-Quran menampilkan tipologi yang keempat, yaitu tipologi Abu Lahab, suami istri dia teror. Itu ada ya. Akhir hidupnya itu semuanya adalah kisah. Itu gambarnya model apa? Yang keempat itu tipologi ideal, yaitu keluarga impor. Bahkan satu-satunya yang disebut di dalam Al-Quran yang menyangkut tentang keluarga itu keluarga impor, ahli impor, keluarga impor itu tipologi. Nah itu semuanya dalam kisah. Allah gambarkan kalau kamu mengikuti pola seperti ini, akhir hidupnya akan seperti itu. Kamu mengikuti pola seperti ini, akhir hidupnya seperti itu. Itulah pentingnya mengkaji tentang sejarah. Kita menyebutnya sejarah karena sejarah itu dari kata bahasa Arab yaitu sajarah. Sajarah itu adalah pohon. Pohon itu akan kuat manakala akarnya jelas. Jadi untuk menghancurkan sebuah bangsa, sebuah generasi, sebuah komunitas, belokkan saja sejarahnya, pasti ngaco. Surat namanya Al-Qasas tentang sejarah. Jangan coba-coba merubah sejarah. Kita akan hancur. Itu sejarah. Ya, maka sejarah itu terjemah bahasa kita dari kata sajarah itu pohon akan kuat manakala akarnya jelas. Tapi kalau akarnya sudah dipangkas, sehebat apapun itu akan tumbang. Jadi kalau orang melupakan sejarah itu akan hancur. Coba saja. Jadi tak usah dikirim pasukan militer menghancurkan sebuah negara, tak usah. Diubah saja. Dan seringkali sejarah itu ditulis sesuai dengan keinginan penguasa. Itu saja persoalan. Ya. Nah, yang sekarang ini senang seperti itu. Ada orang diketahui bahwa orang ini jelek, dikasih pelut, maka dibuatlah narasi yang bagus-bagus tentang dirinya. Itu kan mengabaikan fakta yang sebenarnya akan hancur. Yang disebut dengan bahasa kerennya pencitraan itu narasi. Itu akan hancur. Karena kalau Al-Quran Al-Qasas tentang kisah-kisah dunia dia ceritakan tentang itu intinya ya, tentang Al-Qasas. Baik. Setelah selesai Al-Qalbu yang mengibar dulu, terus ke dimensi yang keempat namanya Fu'an. Apa Fu'an itu? Fu'an itu terjemahnya jauh hati. Ya. Kalau hati sifatnya bolak-balik, kalau jauh hati pergerakannya ke kiri dan ke kanan. Ke kiri atau ke kanan. Ya. Nah, Fu'an ini kalau teman bergaulnya baik, makanannya baik, keilmuannya baik, dia bergerak di sebelah kanan. Berada di sebelah kanan. Maka nanti Al-Quran, saya suka lupa itu ayatnya. Allah ngasih tahu setiap kita akan menerima catatan amal kita. Ada yang dari sebelah kanan, ada yang dari sebelah kiri. Tergantung jauh-jauh, tergantung Fu'an, jauh hatinya. Ya, jauh hati. Ada yang menerima dari sebelah kanan, ada yang menerima dari sebelah kiri. Ada yang lebih parah lagi. Min wakopi doi diberikan di belakang punggungnya. Ya, itu namanya Fu'an. Nah, nutrisi Fu'an ini supaya bergerak sebelah kanan ini harus pakai peralatan turbo, jangan pakai peralatan lain itu. Setelah ini, ini boleh sebelah kanan. Makanan yang halal, minuman yang halal,
jarum hati. Ya, lamun ulin tadi duga mah kan dia Pak. Lamun di masjid mah ada kadir. Selitiknya, selitiknya. Ya betul. Itu kalau ini jarum hatinya coba sebelah kanan bagus, tembus dimensi yang kelima. Namanya fu'an, yang kelima itu namanya terjemahnya adalah karakter, sagof. Nah, ya, yang kelima namanya sagof, karakter. Apa karakter itu? Karakter itu sifatnya unik, individualistik, partikular. Itu sifat. Apa bedanya dengan akhlak? Kalau akhlak itu sifatnya adalah universal, ya, normatif universal. Itu sifat akhlak. Kalau karakter unik, individualistik, partikular. Apa artinya? Kalau akhlak bersifat normatif universal, misalnya jemaah subuh Cipaganti ini akhlaknya baik-baik. Apa indikatornya? Senang subuh berjemaah, suka baca Quran. Itu kan itu normatif dan universal. Tapi karakternya pasti beda. Ya. Ayat cicingan, ayat cerewet, ayat mbakna cerewet. Nah, kita sosok pokolototan. Itu namanya sagof. Sagof itu namanya karakter. Sifatnya unik. Meskipun dari ibu yang sama, orang tua yang sama, tapi karakternya beda. Solehnya baru, sama solehnya, tapi karakternya sagof. Ya, itu dimensi kelima. Yang keenam, setelah apabila karakternya baik, maka terus dimensi yang keenam namanya, jadi saya lupa apa namanya, dimensi keenam itu setelah sagof, lupa lagi. Nah, terakhirnya itu namanya sil, Pak. Maaf, ini lengkap. Duanya lagi PR saya, lupa lagi. Yang kedelapannya namanya sil. Apa itu? Dibukakan rahasia. Apabila jarum hatinya berada di sebelah kanan, melahirkan karakter yang baik. Dari karakter yang baik ini tembus dimensi yang kedelapannya namanya sil. Apa sil itu? Sebagian rahasia yang diberikan kepada kita. Itulah dalam ilmu tasawuf namanya mukasyafah. Dibukakan hijab. Apa bedanya dengan paranormal? Beda. Paranormal itu mengandalkan jin. Tidak ada paranormal yang tidak menggunakan jin. Iya. Jin siapa? Namanya jin qarin. Apa qarin itu? Jin yang menyertai kita sejak kita lahir. Itu yang diajak dialog oleh paranormal. Begitu. Jadi ada yang namanya sir. Maaf ya. Al-qasru, as-sadru, al-qalbu, fu'an, sagof. Nah, ini yang ke-6 ke-7 saya lupa. Oh, ada lum. Jadi setelah setelah sagof karakter, ada yang disebut dengan lum. Apa lum itu? Inti kemanusiaan. Inti kemanusiaan. Zamannya ulul albab. Apa? Ulul albab. Apa ulul albab? Orang yang memiliki kestabilan berzikir dan berfikir. Namanya ulul albab. Kestabilan berzikir dan berfikir.
Apabila katanya baik, maka akan terus ke dimensi berikutnya namanya lum. Apa lum itu? Inti kemanusiaan. Jamaknya ulul albab. Ini kayu ya. Jadi kalau ada penebangan pohon di Jalan Cipaganti, di pohon itu dipotong ya, bukan dibelah, dipotong ataupun dibelah sama, dipotong. Di tengah-tengah kayu itu ada yang berwarna coklat kehitaman. Orang Sunda nyebutnya galuh. Nah galuh itu namanya ulul albab. Apa istilah bahasa Indonesia galuh? Nah galuh itu yang paling keras dan paling bersih itu namanya lum atau ulul albab. Nah, jadi ulul albab itu siapa? Orang yang memiliki kestabilan berpikir, otaknya mikir, hatinya mikir. Gitu. Kenapa? Kalau ada orang kuat dimikir, mikirnya hebat, tapi kurang mikir, berpeluang menjadi penipu. Catatnya, pintar, sama dia jadi riuh, hidup dari orang pintar, kurang mikir, Pak. Ya. Jadi kalau orang mikirnya hebat, kurang mikir, berpeluang jadi penipu. Tak mungkin orang menipu belenggu, pasti pintar. Ya. Nah, kalau orang kuat dimikir, kurang mikir, itu pasti berpeluang ditipu. Dan terserah mau pilih yang mana. Ya, tapi dimensi yang ke-6 itu namanya ulul albab. Ya. Nah, kalau ini terjaga baru nembus dimensi berikutnya yang ke-7 saya lupa kedalamannya sir. Namanya sir. Sebagian rahasia langit diberikan kepada kita. Jadi dan rahasia langit kumaha tidak itikaf dalam ngintip malaikat doang. Jadi manakala kita bisa sampai ke sana gimana? Posisinya panjang, itu dalam ilmu tasawuf namanya riyadoh. Oh. Apa riyadoh itu? Berlatih. Ya. Dengan sampel ya sampai lekan nafsu itu sampai ketua dekan itu iktikafnya saja itu selama 14 tahun sejak awal 1 Ramadan. Iktikaf kalian 3 orang Dipilih deh. pilihan. Ganjil. Nah orang yang iktikaf seperti ini baru mengatakan aku kembali kepada kesucian. Kakak Tuhan maka kalian bisa kembali boleh makan minum gitulah. Itulah hari yang istimewa. Ya. Itu dimensi-dimensi kemanusiaan. Al-qasru, as-sadru, al-qalbu, fu'an, sangkof. Nah, ke-6-nya lum, ke-7-nya lupa saya. Nah kalau ini sampai ke-8 namanya syir, dibukakan rahasia langit. Kelihatan di situ para wali, para ulama soleh, para nabi dibukakan syir itu karena apa? Mereka pikirnya, makanannya, hatinya, begitu. Lomba sengklek, jangan di sana ada ini, di mana-mana rahasia langit, kalau mendatangkan lain malaikat
dan gendera mau sekarang. Itu yang ketiga, yang kedua hari yang istimewa itu. Singkat yang ketiga, hari istimewa itu adalah Yaumul Arafah. Hari Arafah. Hanya dalam penanggalan boleh jadi berbeda. Ya, kita sering berbeda ini. Pertama, kalau dari sisi tempo hari antara ru'yatul hilal dan wujudul hilal atau imkan ru'yah, kemungkinan bisa dilihat. Para ahli merumuskan imkan ru'yah itu kalau terjadi umur bulan itu sudut elongasinya. Jadi elongasi itu sederhana saya sampaikan. Perbedaan Syamsiah dan Qamariyah itu 6 jam. Jadi kalau ini anggaplah ini jam 12 tengah-tengah, ke sini maghrib, ini terbit. Kalau istimanya kesejajaran matahari dan bulan terjadi Yasin ayat 38, 39, 40 itu ada saja. Ya, dia Yasin 38, 39, 40 dan seterusnya ya. Kalau terjadi ijtima sebelum duhur, maka besok tanggal 1. Oh. Karena lebih dari 4 jam. Oh. Artinya hilal itu akan muncul di atas ufuk. Nggak pernah hati kali. Kalau terjadi setelah duhur, ini kurang dari 6 jam. Maka syafaq itu lembayung. Orang Sunda nyebutnya layung. Layung. Sinar layung itu sangat kuat sehingga kalau mau nak bening telepon atau apa sih, kalau mau kita bingung. Ya, jadi bayangkan wujud dari hilal itu sulit untuk dilihat karena silau kalah oleh kuatnya pancaran sinar lembayung. Maka kalau lebih dari 6 jam lembayung redup, maka akan kelihatan. Kenapa harus ru'yah? Diperintah oleh Rasul. Lihat dalam hadis Imam Muslim 1050 kesekian. Nah, kalau urusan hadis pakai 4 itu jangan kaget karena setiap hadis bisa beda-beda banyak Pak. Iya. Kan penomoran hadis itu dirumuskan belakangan. Dulu Bapak itu pentingnya sejarah. Ini banyak aturan yang memasukkan satu